Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai survei yang telah kami lakukan, yaitu pencapaian tugas perkembangan peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muklis Sayrunisa Zahra, dan teman saya ada Asif Fira Rahma, kedua ada Novita Ekasari, dan yang terakhir yaitu Billy Jalki. Selanjutnya, yang pertama ada pendahuluan. Survei ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian perkembangan peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama. Pada survei kali ini, kami mengumpulkan ada 35 responden yang berasal dari siswa atau siswi sekolah menengah pertama pada kelas 7, 8, dan 9. Tujuan dilakukannya survei ini yaitu untuk mengetahui capaian tugas perkembangan peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama. Nah, aspek yang telah kita lakukan yaitu yang akan ditanyakan yaitu yang pertama, aspek perkembangan kognitif pada remaja, yang kedua, aspek perkembangan fisik dan psikomotorik remaja, yang ketiga ada aspek perkembangan bahasa remaja, yang keempat ada aspek perkembangan sosial remaja, kelima, aspek perkembangan emosi remaja, dan yang keenam, aspek perkembangan moral spiritual remaja. Selanjutnya ada hasil survei yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil survei yang telah kami lakukan di beberapa sekolah. Yang pertama ada SMP Negeri 1 Singosari dengan presentase sebesar 20% dengan jumlah siswa 7 orang siswa. Yang kedua ada SMP Wahidiyah Bojonegoro dengan prestasi 5,7% dan jumlah yang mengisi adalah 2 orang siswa. Yang ketiga ada dari MTS Al-Amin Malang sebesar 22,8% dan jumlah yang mengisi kuesioner ada 8 orang siswa. Yang selanjutnya SMA Negeri 2 Malang dengan presentase sebesar 11,4% dengan jumlah pengisian sebanyak 4 orang. Yang selanjutnya ada SMP Negeri 11 Malang dengan presentase 5,7% dengan jumlah yang mengisi ada 2 orang siswa. Selanjutnya ada SMP Negeri 1 Bandung, ada yang presentasenya 31,4% dengan jumlah pengisian 11 orang siswa. Yang selanjutnya ada SMP Negeri 1 Benua dengan presentase 2,8 dan jumlah yang mengisi ada 1 orang siswa. Next. Berdasarkan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin perempuan, ini terdapat persentase sebesar 72,2% dengan jumlah siswa 25 orang siswa. Yang kedua ada jenis kelamin laki-laki dengan persentase 27,8% dengan jumlah siswa 10 orang siswa. Next. Untuk kelasnya ada dari kelas 7, 8, dan 9. Dari kelas 7 ada persentase sebesar 19,4% dengan jumlah pengisi sebanyak 7 orang siswa. Yang kedua ada dari kelas 8 dengan persentase sebesar 2,8% dengan jumlah pengisian sebanyak 1 siswa. Yang ketiga ada kelas 9 dengan persentase 77,8% dengan jumlah pengisian 27 siswa. Next. Lalu untuk umur, dari berdasarkan umur yang mengisi kuesioner kami yaitu ada dari umur 12 tahun dengan persentase 2,8% dengan jumlah pengisi 1 orang siswa. Yang kedua ada di umur 13 tahun dengan persentase sebanyak
dengan persentase sebesar 16,5% dengan jumlah pengisian 6 orang siswa. Yang ketiga dari umur 14 tahun dengan persentase 11,2% dengan jumlah pengisian 4 orang siswa. Selanjutnya ada dari umur 15 tahun dengan persentase 66,7% dengan jumlah 23 orang siswa. Yang selanjutnya ada 16 tahun dengan persentase 2,8% dengan jumlah pengisian 1 orang siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next. Oke, selanjutnya adalah aspek perkembangan kognitif. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya mengalami kesulitan belajar dikarenakan materi yang kurang dipahami. Sebanyak 61,1% responden menyatakan setuju, 19,4% menyatakan tidak setuju, dan yang terakhir 19,4% menyatakan sangat setuju. Dan pertanyaan kedua adalah, di dalam pikiran saya selalu muncul pertanyaan-pertanyaan jika mendapatkan informasi atau ilmu baru. Sebanyak 50% responden menyatakan setuju, sebanyak 19,4% menyatakan tidak setuju, dan yang terakhir 30,6% sangat setuju. Nah, untuk selanjutnya ada pecahan ketiga tentang ketika saya berbeda pendapat dengan orang lain, saya akan memilih diam untuk meredam konflik. Dan persentase korespondennya sesuai yang digambar. Dan pertanyaan keempat, saya akan mencari jawaban di internet atau buku jika mendapatkan soal yang sulit. Persentase korespondennya sesuai gambar tertera. Dan yang terakhir, saya mengambil sebuah keputusan sesuai kehendak teman. Dan persentase korespondennya sesuai gambar yang tertera. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada aspek perkembangan fisik dan psikomotorik. Next. Ada beberapa pertanyaan, yaitu pertama, ketika terkejut, saya akan refleks untuk menggerakkan anggota tubuh saya. Didapatkan hasil 50% yang menyatakan setuju, 13,9% menyatakan tidak setuju, 2,8% menyatakan sangat tidak setuju, dan 33,3% menyatakan sangat setuju. Selanjutnya ada pertanyaan, saya merasa mudah lelah saat melakukan suatu aktivitas. Sebanyak 22,2% menyatakan sangat setuju, 41,7% menyatakan setuju, 30,6% menyatakan tidak setuju, dan 5,6% menyatakan sangat tidak setuju. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, bisa dilihat. Lanjut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, aspek perkembangan bahasa. Pertanyaan pertama, saya merasa takut untuk memulai percakapan terlebih dahulu kepada teman. Sebanyak 56,6% menyatakan tidak setuju, 13,9% sangat tidak setuju, 11,1% sangat setuju, dan sisanya 19,4% menyatakan tidak setuju. Menyatakan setuju. Pertanyaan selanjutnya, yaitu saya tidak merasa kesulitan untuk berbicara di depan umum. Sebanyak 47,2% koresponden menyatakan tidak setuju, 33,3% setuju, 8,3% sangat setuju, dan sisanya 11,1% sangat tidak setuju. Selanjutnya,
Pertanyaan ketiga, saya merasa takut untuk bertanya materi yang tidak dimengerti, dan grafik korespondennya sesuai gambar yang tertera. Pertanyaan keempat, saya merasa mudah untuk memulai percakapan dengan teman baru. Presentase grafiknya seperti yang tertera. Dan yang terakhir, saya mampu menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru dengan bahasa sendiri. Oke. Selanjutnya akan oleh saya. Baik, selanjutnya adalah aspek perkembangan sosial. Untuk pertanyaan yang pertama, saya merasa senang membaur dengan teman. Sebanyak 66,7% responden setuju, lalu 25% responden sangat setuju, 2,8% responden sangat tidak setuju, dan 5,5% responden tidak setuju. Lalu pertanyaan kedua, saya memahami tugas-tugas saya di masyarakat. 58,3 responden setuju, lalu 19,4% tidak setuju, 2,8% sangat tidak setuju, dan 19,4% sangat setuju. Dan ini ada beberapa pertanyaan lagi tentang aspek perkembangan sosial yang lainnya. Selanjutnya ada aspek perkembangan emosi. Pertanyaan pertama, saya merasa kecewa jika hasil kerja saya tidak dihargai orang lain. 52,8% setuju, 11,1% tidak setuju, 2,8% sangat tidak setuju, dan 33,3% sangat setuju. Lalu pertanyaan kedua, saya sering menggunakan kata kasar jika sedang marah. 30,6% tidak setuju, 16,7% sangat tidak setuju, 13,9% sangat setuju, dan 38,9% setuju. Dan ini ada beberapa pertanyaan lainnya tentang aspek perkembangan emosi yang kami berikan. Selanjutnya yang terakhir, aspek perkembangan moral spiritual. Untuk pertanyaan pertama, jika saya melakukan kesalahan, maka saya pantas dihukum. 72,2% responden setuju, 2,8% tidak setuju, 2,8% responden sangat tidak setuju, dan 22,2% sangat setuju. Lalu pertanyaan kedua, saya tidak mempertanyakan peraturan-peraturan yang diberikan orang tua saya. 47,2% responden setuju, 36,1% responden tidak setuju, 2,8% responden sangat tidak setuju, dan 13,9% responden sangat setuju. Dan berikut ada pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang aspek moral spiritual yang lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.